Kerap sesekali kami semua menahan tawa di setiap perjalanan. Langkah demi langkah kami cepati, yang sesekali terdengar suara penyemangat dari leader kami, yaitu Bang Buluk. Semangat, puncak di depan. Dan kurang lebih 1 jam melangkah, akhirnya kami pun tiba di puncak Pangrango atau biasa disebut Mandala Wangi. Udara di atas puncak ini kerap membuat gua mengontrol pompa demi pompa di paru-paru gua. Fajar gagah dengan sinarnya di ujung timur. Senyum Tim pun pecah saat Adul nggak sadar kalau pusaka itu masih mengikat di kepalanya. Meski kadang orang mengamati pengikat di kepala Adul, Adul tetap enjoy aja. Pikirnya daripada dikentayangin koda pusaka. Dan kemudian Mela pun menghampiri. Puncak, Man. Iya, Mel. Gua yang saat itu masih penasaran dengan janji Bang Bulu pun menanyakan sebenarnya apa yang dijanjikannya. Bang, udah puncak nih. Iya, Man. Thanks ya, udah mau nganter gue nazar di mari. Jawab Bang Bulu. Emang nazarnya apaan sih, Bang? Bang Buluk pun menceritakan nazarnya kepada kami semua. Satu demi persatu, tim dirangkul olehnya. Buat semuanya, makasih ya udah mau nganter abang sampai ke puncak Mandalawangi. Jadi, abang punya nazar. Seumpama usaha toko pendakian abang maju, abang mau nazar di puncak ini buat baca surah Al-Waqiah. Kemudian kami pun khusyuk mendengar penjelasan Bang Buluh. Masya Allah, sampai segitunya orang punya peniatan. Jadi abang terinspirasi cerita Mela, di mana Mela pernah cerita kalau dia punya teman, ya bisa dibilang gak religius amat sih. Tapi dia sering baca surah Al-Waqiah dan sholawat Nabi Muhammad SAW di setiap peniatannya. Abang kagum dengan orang tersebut. Memang kita manusia tidak bisa menilai baik buruknya orang itu. Abang tahu sekarang kalau kita nggak bisa menilai orang dari katanya tanpa menilai dari nyatanya. Masa Mela bohongin abang dengan penyaksiannya? Mela nggak bohong kan? Enggak, Bang. Maka itu, abang minta buat kalian menyaksikan nazar abang di puncak ini. Pinta Bang Buluk. Kemudian Bang Buluk pun mulai membacakan surah Al-Waqiah ayat demi ayatnya. Kami pun khidmat mendengarkan. Sesekali air mata menetes keluar dari para wanita. Semuanya menunduk. Adul pun menunduk dengan kesalahan pada babehnya. Tio menunduk dengan rasa syukur kebahagiaan keluarga kecilnya. Mega menunduk, semoga niat pernikahannya berjalan dengan lancar. Yoga pun menunduk, semoga tahun ini dia bisa menjadi PNS. Dan Septi pun menunduk, semoga dia bisa istiqomah dengan kelebihan yang dia punya. Mela pun begitu, semoga tahun depan dia bisa jadi sarjana. Dan gue pun menunduk, semoga emak dan babe gue baik-baik aja di rumah. Semoga niat emak gue buat umroh bisa kobul. Kobul. Berdoa bisa di mana saja kita lakukan, tergantung niat dan doanya kita. Dan setelah selesai membacakan surah Al-Waqiah, acara yang gue nanti-nantikan pun datang. Saatnya udut sambil ngopi bentaran sebelum melanjutkan perjalanan untuk turun. Dul, tarik Dul. Siap, Bang. Ngopi apa ngeteh nih? Ngopi dong. Dul, stop, ucap Mela. Biar gue yang bikinin kopi buat Arman. Kami bertiga pun larut dalam obrolan. Dul, itu mustika jangan sampai lepas di kepala lu ya. Gak betah, Bang, sebenarnya gue. Tahan Dul sampai turun. Tega bener sama teman sendiri sih, bisik Mela. Tuman Mel, kalau nggak dikerjain kayak gini. Dan suasana pagi yang cerah pun terasa indah ketika Mela bersandar di pundak gua. Sembari seruput kopi, kami berdua pun terbuai menikmati sunrise dengan cahaya kehidupannya. Man, iya Mel, I will survive.
I will revive. I won't surrender and stay alive. Setelah kurang lebih 1 jam kami menikmati keindahan di atas puncak, kini tiba kami memutuskan untuk turun. Membawa kenangan indah dan seutas cerita, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan turun. Kebebasan pun nampak jelas terlihat di Bang Buluk. Dia berhasil mengucap janji sucinya di Mandalawangi. Meski kabut kerap seringkali menyelimuti perjalanan, semangat serta pengalaman tak menyurutkan langkah demi langkah. "Bang, kok sepi ya?" tanya Septi yang khawatir. "Nanti juga kita ketemu pendaki lainnya, Sep." Saling mensupport dan menenangkan wajib diupayakan untuk pendaki pemula seperti Septi. Nampak cuaca tak bersahabat kali ini. Cipratan kilat pun bersautan dari beberapa arah yang kadang membuat kaget gua dan tim. "Banyak yang fotoin kita nih," jawab Adul. "Iya, sekali foto rambut lu yang keribu bakal ngembang kayak bolu pasar." Ketebalan kabut pun menyelimuti, ditambah rintikan air hujan menambah suasana jadi melo. "Break dulu, kita bikin bivak di sini," minta Bang Buluk pada tim. "Bang, penyangganya kurang 1 ini," tanya Adul. "Lu aja dulu yang jadi penyangga." "Yang bener baik aja lu, Bang." Kemudian bivak pun dibuat, meski terlihat ngasal, tapi mampu memayungi kami dari hujan. "Bang, geseran dong," pinta Adul. "Ribet lu, Dul. Kenapa kagak bawa tenda aja sih lu kesini? Sekalian tuh sama prasmanannya juga. Terus panggung dangdut, sekalian artis akademinya," jawab gua. "Iya bang, gue pengen tuh nanti gue nikah ada hiburan dangdutnya." "Kagak pantas, Dul. Hiburan yang pantas buat acara nikahan lu mah terjun payung," sahut gua. "Udah kayak acara tangtara aja bang. Tangtara, tengtolang kali lu mah." "Gue gak bisa bayangin tanpa orang ini dua. Perjalanan kita bakal monoton kali ya," ucap Mega. "Iya, mereka itu hiburan tersendiri buat kita. Apalagi cuaca kayak gini. Pokoknya pas banget dah kalau udah ngebanyol," jawab Bang Buluk. "Bang, lihat deh ada yang turun juga tuh," ucap Mela dengan menunjuk ketiga orang tersebut. "Mel, jangan nunjuk sembarangan." "Oh iya." Memang ada 3 orang lelaki yang turun, tapi selang beberapa menit lelaki tersebut naik kembali dan terus naik turun, yang membuat kami bertanya-tanya sebenarnya apa yang mereka lakukan. "Dul, lu inget kagak? Bukannya itu orang yang semalam naik ya?" bisik gua. "Iya bang, baru juga gua mau ngomong sama lu." "Emang semalam dia ada man?" tanya Yoga. "Ada Yok, gue dibikin ngibrit semalam sama dia." "Kenapa emang man?" "Hawanya pengen ngibrit aja Yok." Kemudian kabut tebal memperparah keadaan, ditambah sambaran kilat yang membuat gue dan tim tak henti-hentinya menyebut asma Allah. "Segini siang, tapi ngerinya udah kayak malam," gumam gue. Sementara di tengah kabut, ketiga lelaki tersebut muncul secara tiba-tiba, sontak membuat dentuman jantung berdetak gak karuan. "Mau break juga bang?" tanya Bang Buluk ke mereka. Lantas Septi pun refleks menyubit tangan Bang Buluk. "Shh, jangan ditanya bang," pungkas Septi dengan merindingnya. Kali ini kami paham, ini bukan orang berarti. Sedangkan kalau di gunung, dedemit paling berbahaya kalau udah menyerupai raga manusia. "Gue pengen pipis bang," pinta Adul. "Lu ada-ada aja lagi Dul. Pipis lu sana sambil hujan-hujanan," jawab gua. "Gue takut tapi bang." "Yaudah pipis lu di celana kalau takut keluar." "Gak apa-apa emang bang." "Lu serius mau pipis di celana Dul?" "Iya bang, gak apa-apa ya." "Jangan Dul, ngarang baik lu." "Ya udah bang." "Udah apaan lu?" "Udah pipis." "Kebangetan lu ya, dasar bayi badak." "Gak kuat gue bang." Dan kedatangan ketiga lelaki tersebut bersebelahan dengan bivak tempat kami berteduh.
Yang seketika semua pun terdiam dengan rasa takutnya. Alam tidak bisa diperkirakan cuacanya, ditambah tidak adanya di rombongan ini yang alumni BMKG. Seperti biasa, udut bagi gue itu penumbuh adrenalin. Gue gak betah kalau terus dicekam suasana mistis kayak gini. Kemudian gue hembuskan asapnya ke muka Adul, dan gue ucap istighfar dari setiap hembusannya. "Bang, bagi rokai sebat," pinta Adul. "Nih Dul, lu jangan kalah mode ya di situasi kayak gini." "Yoi bang, meski kita minim iman, tapi jangan sampai iman kita diinjak-injak bang." "Bukan begitu bang Arman. Itu mah kata-kata gue Dul. Copy paste dikit lah bang, buat motin spasi." "Motin spasi? Apaan dah bang? Moti apaan ya?" "Oh, maksud lu ini kali, motiran suransi. Ya pokoknya itulah bang." "Dasar pada PA," sahut Mela. Semenjak obrolan kecil tersebut, kami baru sadar ketika rintikan hujan mulai berhenti. Dan ketiga orang tersebut pun sudah tidak ada di tempatnya. Mereka menghilang. "Bang, orang tadi kemana?" tanya Tio pada Bang Buluk. "Alhamdulillah yo, kalau udah gak ada mah." Hujan pun mulai reda, ketebalan kabut pun menipis perlahan. Saatnya kami bergegas melanjutkan perjalanan untuk turun. "Bang, pusaka gak apa-apa ini kehujanan di kepala?" tanya Adul. "Gak apa-apa Dul, asal jangan rembes aja." "Ya ada rembes bang, gimana ini? Kepala atas rembes, kepala bawah apalagi ya Dul?" "Kepala bawah mah bukan rembes lagi, tapi cipruk bang." "Gak apa-apa Dul, kalau ada yang tanya bilang aja habis hujan-hujanan." Akhirnya langkah demi langkah pun kami lanjutkan, berharap gak kemalaman juga di tengah trek, lantaran derayan hujan menahan kami semua rada lumayan lama. Tiba di kandang badak pun kami mulai membongkar persediaan logistik. Intinya kalau turun kudu sisain logistik buat tambahan tenaga pas turun. Makanan ala kadarnya, yang penting nutrisi tercukupi. "Bang Buluk, kerupuk habis ya?" tanya Adul. "Lu masa Dul? Biasanya juga kada lu kasih masako," ucap gua. "Hehehe, pokoknya habis dah gue cengin sama Bang Arman." "Lah emang bener kan? Percuma lu bawa pizza, kalau udah sampai sini mah berubah jadi bala-bala." Senda gurau pun tersaji di tengah-tengah makan siang gua dan tim. Udut bentaran sambil nunggu makanan turun ke pencernaannya, baru kita capcus cin. Dan setelah kelar udut, kami pun melanjutkan perjalanan, ditemani nyanyian si Bolang yang terdengar dari suara si Adul, yang menambah perjalanan makin yahut. Meski sedikit ngelantur, yang penting gak sepi-sepi amat lah. "Mel." "Iya apa man?" "Pantat lu mengalihkan dunia gue Mel." "Apaan sih man?" Adul yang mendengar ocehan gue itu sontak meronta-ronta. Tak kuat dia kalau gak nyaut. Dia mengalihkan. "Diem Dul, pantat gue sama telapak tangan lu aja masih putihan pantat gue Dul." "Emang gue hitam banget gitu bang?" "Beh Dul, makanya gue kasih pusaka di jidat lu juga. Itu tanda biar lu bisa kelihatan." "Parah bener Bang Arman mah." Mela pun tak kuasa menahan tawanya. Dan tepat di tengah perjalanan, kami pun bertemu dengan sepasang remaja. Kurang lebih umurnya kisaran 30 sampai 45 tahunan lah. "Bapak lu remaja?" "Lagi istirahat pak," tanya Tio ke pasangan suami istri tersebut. "Iya nih dek. Mau bareng turun gak pak?" "Wah kebeneran, soalnya dari tadi saya cuma muter-muter di trek ini aja." "Kok bisa pak?" "Kurang tahu juga saya dek. Saya kira kalian bukan manusia," ucap si bapak tersebut. "Nih pak, dia yang bukan manusia," tunjuk gua ke si Sakdul. Hehehe, si Adi bisa aja. Nampak raut wajah bahagia si bapak bertemu rombongan BTS. Akhirnya kami pun memutuskan untuk mengajak si bapak kek dan juga si mama kek turun.
Alhamdulillah ya mah, akhirnya kita ketemu rombongan juga. Ucap si bapak ke istri tercinta. Kapan gue bisa naik bareng sama bini gue ya? Tapi nggak pakai muter-muter gitu juga. Mungkin hayalan terlalu tinggi buat gue. Keharmonisan personil baru ini memberi kami kebanggaan tersendiri. Bisa mengajak dan membantu ke sepasang pendaki tersebut. Meski umurnya sudah tidak muda lagi, namun semangat juang 45 seakan memberikan cermin. Umur bukan alasan untuk kita bisa mendaki puncak, tapi tetap safety di saat pendakian itu poin nomor satu. Dan kemudian tiba kami di Batu Kukus, kurang lebihnya jam 3 sore waktu bagian setempat. Kami pun memutuskan untuk rehat sejenak, melepas dahaga, dan menghilangkan rasa asam di mulut. "Bang, ngopi lagi kita," ajak Adul. "Ngopi Dul, kalau jantung belum gosong mah." Nesting pun bergejolak, blubuk-blubuk. Seret, Adul buang ingus. Kirain gue lagi buat kopi saset. Aroma kopi hitam cap kupu-kupu yang Adul bawa dari Rangkas Bitung menggugah selera. "Buset, nggak lu kasih gula, Dul?" "Nggak ada bang, kita kehabisan gula ini." "Ya udahlah lumayan, daripada nggak ngupi kita." Beres istirahat dan ngupi-ngupi, kami pun melanjutkan perjalanan. Rada pengen cepet nyampe base camp juga, soalnya ini medan trek rada menyulitkan akibat diguyur hujan pas tadi siang. Beledah, "Apaan itu?" tanya Mela. Nggak taunya si Adul ngejengkang gara-gara salah pijak. "Dul, lu ngapain tiduran di situ?" tanya gua. "Siapa yang tiduran sih bang? Gue jatuh ini." "Kirain gue lu lagi rebahan, Dul." "Gara-gara pusaka ini nih ngalangin pandangan gua," pungkas Adul. "Lagian pusaka lu bawa-bawa. Masih bau karbit, Dul." "Makin parah bang baunya." "Masih mending bau karbit daripada bau ketek komodo." "Ya udah Dul, bentar lagi kita nyampe bawah," sahut Mela. Asa, cinta, dan doa menyelimuti pendakian kali ini. Kemudian kami pun tiba di base camp. Semua orang pun tertuju ke si Adul dengan pusaka serta kodamnya. "Bang, udah boleh dibuka belum?" tanya Adul. "Lagian lu ngapain pakai celana dalam di kepala?" "Lah kan lu yang nyuruh bang." "Kayaknya pas gue nyuruh lu tadi, gue lagi kerasukan dah Dul." "Kampret, gue dikerjain berarti." "Pusaka lu yang ngerjain lu, Dul." Kebahagiaan serta misteri yang kami lewati selama pendakian membuat kami sadar sebenarnya mereka ada di sekeliling kita. Gak mungkin buat mereka bisa menampakkan diri secara langsung. Mereka hanya menyerap energi rasa takut. Semakin banyak yang mereka serap, maka semakin sempurna bentuk mereka. Meskipun iman kita minim, tapi jangan sampai iman kita diinjak-injak oleh mereka. "Ya udah Dul, ngapain sih lu bau jimat kayak gitu?" "Setahu gue itu bukan jimat, tapi itu wadah untuk menutupi keingintahuan lu ke dalam isinya. Jimat memang punya nilai tersendiri. Itu budaya di negara kita. Kita harus tetap menjaga kearifan lokal budaya kita. Tapi ya kira-kira aja lo Dul. Masa celana dalam lu jadiin jimat? Gak logis banget tau." "Tetap jimat bagi gue itu leng-leng buleng forever," terang gue. "Iya bang, gue ngaku salah. Gue dapet info kayak gini itu dari dunia maya. Banyak kasus pencurian celana dalam, katanya berfungsi buat jimat. Makanya gue coba-coba." "Ya udah Dul, jangan percaya katanya tanpa nyatanya," ucap Bang Buluk. "Makasih ya Dek. Semoga kalian senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan singkat ini bisa memperpanjang silaturahmi kita. Bapak tunggu kalian di Sukabumi," pungkas si bapak. "Iya pak, amin," ucap kami serentak. "Mel, sini deh. Kasih pesan tuh buat yang dengar." "I will survive, I will revive. I won't surrender and stay alive. And I will survive for you man." Iman gue emang minim, tapi gue gak mau iman gue diinjak-injak oleh mereka.